Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam ibadah pesta kedua hari turunnya Roh Kudus. Kita masuk dalam ibadah. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 467 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Demikianlah firman Tuhan Allah. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan melebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkat ke atas anak cucumu. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah kurban hari raya itu dengan tali pada tanduk mesbah. Haleluya. Ya Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepada-Mu karena Engkau memanggil kami masuk ke dalam gereja yang Engkau berikan di dunia ini. Berilah Roh Kudus ke dalam hati kami, supaya kami mengaku bahwa Engkaulah sumber hidup kami, dan supaya kami bertahu dengan Engkau melalui iman yang benar itu, dan supaya kami dengan penuh sukacita memuliakan nama-Mu yang terpuji sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 461 ayat 1. Oh
Paulus yang kedua hari ini tertulis dalam kitab Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai ayat 23a. Demikian. Tetapi buah-buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku WB nomor 424 ayat 1. Jemaat kami undang berdiri. Marilah kita merendahkan diri untuk memohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau mengampuni dosa kami, orang yang hina dan tercela di dalam anak-Mu Tuhan Yesus, Tuhan kesayangan. Kasihanilah kami, orang yang berduka, yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarilah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepada-Mu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosa-dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi dari buku MD HKBP nomor 169 ayat 1 dan ayat 2. Sayonara.
Paulus yang kedua hari ini tertulis dalam kitab Keluaran pasal 35 ayat 30 sampai ayat 35. Kita baca secara responsorial. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah, Tuhan telah menunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah mengadakan roh Allah, keamanan, keadilan, pengertian, dan pengetahuan pada segala macam pekerjaan, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu bermata supaya dirata, untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu. Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisamah dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat bangunan yang berwarna-warni dari kayu ungu tua, kayu ungu muda, kayu televisi, dan leman halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 464 ayat 3. Berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat dari buku HKBP nomor 102 ayat 1 dan 2. Ya Roh Kudus,
sona di tanon audo manupak dohot na paluahon Nina Jehovah Sebaot asa menjadi pasu-pasuhan sogot saluhut na bangso na di tanon alani unang mabiyak hamunan audo manupak di hamon say pagomos hamu matangan munan pasu-pasu okudo hamon saya doti uhum hati koran hadame undo kasih tongan ahonan asini rohan Emada inolongoni rohani debata audo manupak dohot na paluahon Nina Jehovah Sebaot asa menjadi pasu-pasuhamu sogot saluhut na bangso na di tanon oh Tuhan say pargogoy huriamu maulahon lomoni rohan asa tau pasu-pasu huriamu asa uton lomoni rohan nanto ope anta parukilon namanos kita na sailon say totondo hitari sarihon Emada Allah ulung di rohana ototo alani unang mabiyak behita tahapusi Tuhan debata tapatomu maparsa orata masuk itabe mau lihat. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas mari kita saluna. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan buat kita pada pesta perayaan turunnya Roh Kudus yang kedua terambil dari 1 Korintus 2 ayat 1 hingga ayat 5. Demikian firman Tuhan. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan,
dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, topik minggu kita pada pesta kedua turunnya Roh Kudus, hidup oleh kuasa Roh. Hari ini kita telah masuk ke pesta perayaan turunnya Roh Kudus yang kedua kali, dan untuk hal ini banyak warga atau ada warga jemaat yang bertanya, kenapa harus Pentakosta itu dirayakan dua kali? Tidak cukupkah hanya sekali? Pertanyaan ini sesungguhnya lumrah, mengingat banyaknya rutinitas anggota jemaat pada akhir-akhir ini. Ada adat lah, arisan, pertemuan-pertemuan, reuni, bekerja, dan lain sebagainya. Banyak rutinitas-rutinitas yang akhirnya menjadi dalih bagi mereka untuk tidak merayakan pesta turunnya Roh Kudus. Tidak ada lagi kesempatan untuk beribadah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada suasana kondisi COVID-19 ini, dengan berkurangnya rutinitas kita di luar, mungkin kita sudah lebih hikmat atau lebih khusyuk untuk merayakan turunnya Roh Kudus. Pentakosta adalah tongkat berdirinya gereja Tuhan di dunia ini. Dengan turunnya Roh Kudus, para rasul bergerak dengan berani untuk memberitakan Injil, dan bahkan keberanian mereka melebihi keberanian sebelum turunnya Roh Kudus. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara, orang percaya semakin bertambah-tambah. Dan bahkan pada hari turunnya Roh Kudus 3.000 orang dibaptiskan menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Orang percaya semakin bertambah-tambah, tetap aktif dalam mendalami firman Tuhan, dan bahkan terjadi keakraban secara rohani. Mereka bersama-sama menikmati apa yang ada di antara satu dengan yang lain. Semuanya itu tidak akan mungkin bisa terjadi kalau bukan hanya karena karya manusia saja, tetapi semuanya itu bisa terjadi karena karya Roh Kudus yang menggerakkan hati setiap orang percaya. Roh Kudus yang menggerakkan hati setiap orang percaya sehingga terjadi ledakan untuk percaya kepada Tuhan Yesus, terjadi keaktifan untuk semakin mendalami firman Tuhan, dan ada keakraban satu dengan yang lain, saling menerima satu dengan yang lain. Kuasa dari Roh Kudus itu yang menguatkan satu dengan yang lain. Kuasa dari Roh Kudus itu juga yang dipakai oleh Rasul Paulus pada saat ini untuk mengingatkan jemaat Korintus supaya mereka tertib, supaya mereka menjauhkan diri dari perselisihan yang sudah mengarah kepada perpecahan. Paulus mengetahui jelas kondisi yang terjadi di jemaat Korintus. Sudah terjadi perselisihan yang mengarah ke perpecahan. Perselisihan itu terjadi karena fokus mereka bukan lagi kepada Kristus, tetapi fokus jemaat itu
kepada pekabar Injil yang ada ke jemaat Korintus. Mereka telah mengidolakan para pekabar Injil yang datang kepada mereka, bukan lagi mengidolakan Kristus, sehingga dengan demikian terjadilah pengkotak-kotakan. Ada yang golongan Paulus, ada golongan Kefas, ada golongan Apolos. Karena itu mereka tidak pernah dapat jernih mengenal dan menghargai karya penebusan Kristus yang telah mati di kayu salib itu. Bukan hanya itu saudara yang terjadi di tengah jemaat Korintus yang sudah menuju ke arah perpecahan. Jemaat Korintus berasal dari kalangan Yahudi dan ada juga dari non-Yahudi atau yang dikatakan orang-orang Yunani. Mereka kurang percaya dengan salib. Yahudi menghendaki tanda, memandang salib itu merupakan suatu batu santunan, dan Yunani menghendaki hikmah, memandang salib itu merupakan sebuah kebodohan. Mereka tidak percaya dengan salib itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dari dulu, sekarang, dan mungkin ke depan, ada saja orang yang tidak percaya kepada salib, dan bahkan mungkin menghina salib itu sendiri. Akhir-akhir ini pernah kita dengar viral di video yang mengatakan di dalam salib ada setan, ada jin. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara, saya pernah melihat di media sosial Alkitab diinjak-injak. Ada juga yang membuat gambar Tuhan Yesus itu dengan membuat face yang sangat kasar sesungguhnya dari benda atau binatang. Tapi apa mau kita lihat dari situ Bapak Ibu Saudara? Jangan kita mau tergoda untuk membalaskan apa yang mereka lakukan. Cara khusus ketika ada yang membuat gambar Alkitab diinjak-injak itu. Ada teman saya seorang sintua, penatua di Bekasi, pernah mengatakan begini. Saya mengatakan menjawab komentar itu, katanya, perlu masih banyak bagimu Alkitab untuk kau injak, akan saya beli dan saya kirim untuk Anda. Karena saya tidak mendewakan Alkitab. Alkitab itu hanya benda. Tetapi yang saya ambil adalah substansi isi dari Alkitab itu yang terukir di dalam hatiku, dan isi Alkitab itu yang membuat saya sehingga tidak mau membalaskan yang jahat dengan kejahatan. Karena itu yang ada di dalam Alkitab. Kalau Alkitab itu hanya benda itu, tapi isinya itu yang benar-benar menguatkan iman saya untuk tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Dan demikian itu juga dengan salib itu Bapak Saudara. Salib itu adalah lambang keselamatan yang telah diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Jangan tergoda kalau ada pun yang menghina. Tapi ingatlah, di salib itu Yesus telah mengampuni orang-orang yang menyalibkan Dia. Orang yang percaya kepada salib itu dia akan senantiasa mau mengampuni. Bagaimanapun sakitnya, penghinaan itu atau penistaan, tapi dia akan mengampuni karena salib itu lambang pengampunan. Demikian juga dengan gambar tadi, itu hanya gambar. Di wajah Tuhan Yesus itu akan bersinar senantiasa menyinari dunia ini, memberikan terang dan garam. Dan itu akan terukir di hati orang yang senantiasa melihat gambar Tuhan Yesus. Bukan mendewakan gambar itu, tapi dia akan senantiasa menjadi terang dan garam di dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam nats ini bagaimana Paulus datang mendekati, melakukan pendekatan kepada jemaat Korintus. Ada cara yang kita lihat di sini yang luar biasa yang bisa dilakukan oleh Paulus dalam pendekatannya kepada jemaat Korintus. Yang pertama, Paulus menasihati mereka dengan segala kerendahan hati.
Korintus itu bukan mengandalkan hikmat pengetahuan dunia ini, bukan mengandalkan kemampuan pengetahuannya, kemampuan teologinya, kemampuan filsafatnya, tapi dia dengan segala kerendahan hati mengajak supaya jemaat itu mau menyaksikan Allah dan hanya memakai hikmat dari Allah dalam perjalanan hidup ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus di sini bukan tidak memiliki pengetahuan dunia ini. Paulus seorang ahli teolog, dia juga ahli hukum dan juga ahli filsafat. Seorang orator yang memiliki kemampuan retorika untuk menyampaikan apa ide-ide yang dia pikirkan kepada orang lain. Karena itu Bapak Ibu Saudara, seorang yang bernama Festus mengakui bahwa Paulus itu memiliki banyak ilmu. Bisa kita baca dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 24. Tetapi dia tidak mengandalkan segala ilmu itu, ilmu teologinya, ilmu falsafatnya, ilmu hukumnya dalam menghadapi atau mendekati jemaat Korintus. Dia hanya mengandalkan Kristus dan dia mengingatkan jemaat itu bahwasanya kita tidak bisa mengandalkan hikmat dunia ini untuk menerima salib, tapi dengan hikmat dari Allah kita mampu memahami dan menerima salib itu. Paulus mengingatkan bahwa Injil itu akan efektif jika kita mengandalkan Roh Kudus. Injil itu tidak akan mungkin efektif jika hanya mengandalkan kecakapan dan kepintaran para pengkabar Injil. Dan itu yang disadari oleh Paulus dalam nats ini. Dia menyadari bahwasanya Injil itu tidak akan efektif kalau hanya mengandalkan kepandaian kepintaran dia, hanya mengandalkan ilmu teologi, ilmu hukum dan ilmu falsafatnya. Tapi dia mengandalkan Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang membuka hati manusia untuk memahami, mengerti dan percaya kepada Tuhan Yesus. Roh Kuduslah yang membuka hati manusia itu, membuka telinga manusia untuk mendengar firman itu, dan Roh Kuduslah yang mengajari manusia untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Dan ketika percaya kepada Tuhan Yesus, disitulah manusia mendapatkan keselamatan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena itu Paulus mengingatkan jemaat itu tidak perlu berdebat, apalagi mengandalkan hikmat-hikmat dunia ini untuk mendebatkan firman Tuhan. Tapi mari undang Roh Kudus mengajari kita untuk memahami rencana Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Karena dalam peristiwa salib itu ada kuasa hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Itu dikatakan Bapak Ibu Saudara dalam nats ini. Dalam salib itu ada hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Maka dalam pasal 1 Korintus pasal 2 ayat 9 itu dikatakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi. Yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul di hati manusia, tapi itu dilakukan oleh Tuhan. Dan itu yang terjadi dalam peristiwa salib. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus sungguh-sungguh memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa. Pernyataan ini kontras Paulus kepada orator kuno di Korintus.
Orator-orator kuno itu biasanya menyelidiki apa yang ingin diketahui oleh calon pendengar. Dengan demikian, materi yang disampaikan dia bisa diterima dan menyenangkan hati setiap orang yang mendengar, karena dia sudah mencari apa yang ingin diketahui. Tapi di sini kontras yang dilakukan oleh Paulus itu bukan apa yang ingin diketahui. Yang paling utama menurut Paulus, apa yang harus diketahui oleh pendengar. Harus, bukan ingin lagi. Bukan apa yang cocok untuk pendengar. Bapak Ibu Saudara, ini yang sering menjadi permulaan dalam perjalanan kehidupan kita. Banyak orang sekarang di dalam beribadah ingin menyenangkan hatinya sendiri, dan akhirnya dia mencari para pengkhotbah yang hanya ingin menyenangkan hatinya sendiri, bukan mencari pengkhotbah yang harus mengatakan yang sesungguhnya. Memang yang sesungguhnya terkadang pahit, terkadang menyakitkan, tetapi ingat, obat itu pahit, tetapi itu yang menyembuhkan. Gula itu manis, terkadang itu membuat penyakit. Dan kita lihat kamu yang harus kita katakan, jangan yang menyenangkan orang. Dan demikian juga orang sekarang sering berpindah-pindah beribadah. Kenapa? Melihat di mana yang menyenangkan dirinya sendiri. Asal sudah bodoh di HKBBO. Ayo apa saya harus ada motor di Purbadia di sini namun olah dinas terminal motor di Purbadia alabui berbelakan. Padahal kita katakan itu tanda ada roh di situ ketika jemaat itu membuahkan buah-buah roh, bukan karena kepintaran berbahasa roh. Asal sudah bidang kita itu mau mencari kesenangan sendiri, bukan menyenangkan Tuhan. Di sini Paulus benar-benar menyatakan, biarlah kita mau menyenangkan Tuhan, mau memuliakan Tuhan, bukan memuliakan orang-orang tertentu atau memuliakan diri sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang kedua, di sini Paulus mengajak jemaat itu dan mengajak kita juga supaya kita fokus kepada Kristus. Kristus yang disalibkan itu, misteri Allah terwujud melalui Yesus Kristus yang lahir, disalibkan, mati dan bangkit kembali dan naik ke surga. Disitulah misteri itu diwujudkan nyata, karena disitulah puncak penyelamatan bagi manusia berdosa. Dan itu yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun di dunia ini. Hanya Allah yang mampu melakukan hal seperti itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, salib membawa pembebasan, membawa penebusan kepada kita. Kita ditebus dari keberadaan lama kita, diangkat masuk ke dalam keberadaan baru, dalam persekutuan dengan Allah. Hanya dalam diri Tuhan Yesus Kristuslah ada keselamatan itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, supaya jangan ada pengkotak-kotakan, supaya jangan ada perselisihan dan bahkan yang mengacu kepada perpecahan di tengah-tengah tubuh Kristus, di tengah-tengah gereja sebagai tubuh Kristus. Jangan ada yang mengidolakan pekabar Injil, tapi mari idolakan Kristus sendiri. Ketika kita mengidolakan pekabar Injil itu, maka disitulah terjadi pengkotak-kotakan, perselisihan, dan akan membuat perpecahan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya pernah membaca sebuah ilustrasi. Suatu ketika terjadilah pertandingan persahabatan antara mahasiswa STT, Sekolah Tinggi Teologi. Di Sekolah Tinggi Teologi ini yang
akan mencetuskan para pendeta dengan STFT, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi. Ini Sekolah Tinggi Filsafat Teologi ini yang mencetuskan para pelayan atau pastor Katolik. Ketika dalam pertandingan ini biasalah semua pemain membawa sponsor masing-masing, dan betapa sengitnya pertandingan ini terjadi walaupun itu pertandingan persahabatan. Yang pasti para sponsor ketika melihat timnya menang, mereka akan bersorak-sorak, akan bersukacita, mengatakan hidup. Kalau STT yang menggolkan, maka sponsor dari STT akan mengatakan hidup STT, hidup, bertepuk tangan dengan meriah. Dan mungkin yang dari STT akan terdiam ya, karena mereka kalah. Dia setia mengingat saudara. Dan kemudian ketika STT yang menang menggolkan, yang STT semua bertepuk tangan, ore, sponsornya itu semua bersukacita, dan yang dari STT terdiam. Demikianlah terus dalam pertandingan itu, yaitu hal yang lumrah. Ternyata ada satu orang di antara semua penonton itu yang benar-benar ketika STT menang, dia tepuk tangan senang, hore, hore. Dan juga ketika STT juga menang, dia juga tepuk tangan, senang dia. Setelah selesai pertandingan, maka seseorang menjumpai dia dan bertanya, "Ai buasa nak kingaman, ai tiki STT mo na malas mo ako martapok tanganku. Jala tiki STFTP, tom alas niroha. Tepuk tanganku, pro di iya doon mo kita. Pro STT mo manang pro STFT, pro Tuhan Yesus doang. Ay boto sudah karena poson calon-calon na poson di Tuhan doon. On to Protestan, on to Katolik. Jadi sudah mau semangati, asa sudah lawan pasahatok kata Tuhan itu. Kudu kita semua yang kaminan di tengah-tengah nama Kurion, kita menerima sebuah kabar Injil itu dengan senang hati karena kita pro Kristus, bukan pro sana, bukan pro sini. Mari kita semangati mereka, dan semua itu punya kelemahan dan kelebihan tersendiri. Hanya Tuhan Yesus yang perfect, yang sempurna. Maka Paulus di sini memfokuskan kita itu fokus kepada yang sempurna. Jangan fokusnya dunia ini, yang ada di dunia ini, pekabar Injil di dunia ini. Karena ini tidak ada kesempurnaan, satu pun tidak ada yang sempurna. Maka kita mari fokus kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara, jelas di sini Paulus benar-benar mengajak supaya kita fokus kepada, dan dengan demikian pekabar Injil juga harus menyadari bahwasanya pekabaran Injil itu bukan hanya karena kepandaian, bukan hanya karena kemampuannya dalam teknik berkhotbah, teknik menyampaikan firman Tuhan itu, tetapi semua hanya karena Roh Kudus yang campur tangan di dalamnya. Kuasa Roh Kudus yang harus diandalkan. Tidak bisa hanya mengandalkan teknik dan kepandaian pekabar Injil itu sendiri. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Paulus jelas-jelas mempertegas dalam 1 Korintus 3 ayat 6 sampai 7, lanjutan dari nats kita ini. Dia mengatakan ada yang menanam, atau jelas dikatakan di situ, aku yang menanam. Itu Paulus yang menanam. Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Aku yang menanam, Apolos yang menyiram, Allah yang memberi pertumbuhan. Maka dalam pekabaran Injil itu, mari fokus kepada Kristus, jangan fokus kepada orang atau manusia. Dan dengan demikian kita akan senantiasa mengandalkan Roh Kudus di dalam perjalanan hidup kita ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, belajar dari Paulus
harus senantiasa merendahkan hati. Seberapa tinggi pun pendidikanmu, seberapa hebat pun ekonomimu, seberapa hebat pun jabatanmu, seberapa banyak pun kekayaanmu, mari hanya mengandalkan Kristus dalam perjalanan hidup ini. Jangan andalkan apapun yang ada di dunia ini, karena itu sementara saja dan bahkan bisa hilang. Tapi ketika kita mengandalkan Kristus, disitulah kita semakin bertumbuh dan semakin berkualitas. Roh Kudus yang hadir memberikan pertumbuhan kepada orang-orang percaya. Roh Kudus yang hadir itu yang memberikan keberanian bagi orang-orang percaya untuk menyatakan firman Tuhan. Tapi saudara, kita tahu jemaat mula-mula itu, murid-murid Yesus yang pertama itu tidak punya pendidikan teologi. Tapi ketika mereka mau dipakai Tuhan, mereka diperlengkapi oleh Roh Kudus. Bukan berarti tidak perlu belajar teologi, bukan. Tapi kalaupun kita memiliki ilmu teologi, kalaupun kita memiliki banyak pengetahuan tentang isi Alkitab, jangan sombongkan itu, karena itu tidak akan berarti kalau hanya mengandalkan diri sendiri. Tapi karena Roh Kudus yang memampukan kita, dan Roh Kudus yang mengajari kita, menuturi kita dalam perkataan kita, dan kita menyampaikan itu kepada orang lain, sehingga orang yang mendengar dibukakan Roh Kudus hatinya, menerima dan memahami, kemudian melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Idolakanlah Tuhan dalam perjalanan hidupmu, jangan idolakan manusia. Amin. Kita bersatu dalam doa. Mulia tema dihun Tuhan Allah hatam nabagi natutong bapesal tong-tongan gunungan manangguli hari tahun bagi pesta kadua di hasasar ni todi porbadia di Kio. Tuhan saya dipengotor hari songan kana posong songan kadua sendirian napor saya diho asa unang kolan mga sahon at bisuk na di Portillo ka alay mga sahon bisuk na siya ko'y ahamin laho mga lupi ang kanamasa di Portillo, dan bahkan laho mga lehon puda panoramimon nang lau pasahat tatami tu agka natumios pasu-pasu mahurian alam toding naruntong sahur di tong-tongan ini lima mapagugul kami laho mengulahon tomongrohan pasu-pasu nang sudirwas di durian mga kabipis sukatani asa totong di bagasan ahi pason gugu bro semangat na siya ko'y pasu-pasu nang pangaretanan asa totong di bagasan ahi pason doho hikmat kebijaksanaan nasihatku laho menguluhun negara namanya berhiti-hiti jadi dapat hasonangan mas niroka di sudi masyarakat Indonesia. Pasu-pasu doa para medis atau tong doa bekerja keras seperti kianon di pandemi COVID-19 asa tong nasida bergugu semangat laho makubasi tanmo bidang kanalosan alay Jehovah di matala namin pasat tayo nang suday pagkuwas ng William ang bisukatan sa homo mga araw di amin nang diya ka pimpinan ni William makalibig siya pusak sa haraw diya ka William sa homo na masu-masu pasanasak na kaputusan na bubuatan totong nagabi las ni roha pasu-pasu di sudirwas ng William diyang hasa nga pang tikuhan mo na bagi o niyate manilupan di bagasan Kristus Yesus matangin kami Tuhan. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 670 ayat 1 dan 3.
Bu Mata Pasangan Prianta di bagas tadi. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.